warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deri Nur Arfa dari kelas Bahasa Keji 1. Di sini saya akan kembali mempresentasikan modul ajar saya dengan bertemakan IP address dan subnetting. Pengenalan IP address dan subnetting. Materi ini menjelaskan sebuah alamat yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol atau IP untuk berkomunikasi dan proses membagi sebuah jaringan IP yang lebih besar menjadi lebih kecil dan terpisah. IP publik dan privat. IP publik adalah alamat IP yang dapat diakses dari internet dan juga digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di internet. IP privat adalah alamat IP yang tidak bisa diakses dari internet. Classful dan classless addressing. Classful adalah sistem pengalamatan IP yang menggunakan kelas alamat IP A, B, C, D, E, dan subnet mask ditentukan oleh kelas alamat IP. Classless adalah sistem pengalamatan IP yang tidak menggunakan kelas alamat IP dan subnet mask ditentukan secara eksplisit menggunakan notasi CIDR. Classless interdomain routing. Kasus subnetting. 1. Pembagian jaringan perusahaan berdasarkan departemen. Sebuah perusahaan memiliki satu blok alamat IP publik dan ingin membagi jaringannya untuk setiap departemen, misalnya sales, IT, HR, untuk meningkatkan keamanan dan kinerja jaringan. Kedua, efisiensi penggunaan alamat IP untuk point-to-point. Sebuah perusahaan memiliki point-to-point, misalnya antara router yang hanya membutuhkan 2 alamat IP. Ketiga, pembagian jaringan kampus dengan banyak gedung. Sebagian universitas memiliki beberapa gedung yang masing-masing memerlukan segmen jaringan sendiri. Konsep blok subnet. Blok subnet adalah sekumpulan alamat IP yang berdekatan memiliki kawalan jaringan network prefix yang sama. Contoh blok subnet 192.168.1 memiliki blok subnet 64 alamat IP 192.168.10 sampai 192.168.163. Tautan tidak tersedia. Memiliki blok subnet 64 alamat IP 192.168.164 sampai dengan 192.168.127. IPv4 delivery site. IPv4 dapat dibagi menjadi 3 jenis nih. Yang pertama, unicast adalah komunikasi satu ke satu, di mana sebuah paket dikirim dari satu alamat IP sumber ke satu alamat IP tujuan tertentu. Dua, broadcast adalah komunikasi satu ke semua dalam jaringan lokal yang sama. Paket yang dikirim ke alamat broadcast akan diterima oleh semua perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Multicast yang terakhir adalah komunikasi satu ke banyak atau banyak ke banyak, di mana sebuah paket dikirim ke sekelompok perangkat yang telah bergabung dengan grup multicast tertentu. Yang terakhir, konsep switch dan router. Switch ini fungsinya menghubungkan perangkat di jaringan lokal atau LAN dan forward data berdasarkan alamat MAC. Kedua, operasi beroperasi pada layer 2, data link layer, dan modelasi. Ketiga, tujuan meningkatkan efisiensi jaringan lokal dengan mengurangi tabrakan data. Router fungsinya itu menghubungkan jaringan yang berbeda, LAN atau WAN, dan memforward data berdasarkan alamat IP. 2. Operasi beroperasi pada layer 3, network layer, modelasi. Ketiga, tujuan menghubungkan jaringan yang berbeda dan memungkinkan komunikasi antara jaringan tersebut. Segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.